Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Febrianti bersama rekan saya Mirati dan kameramen kita Muhammad Adrian. Pada video kali ini kita akan memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah gender dan pembangunan. Nah, di sana itu kan tugasnya itu untuk mewawancarai perempuan aktivis, karena juga kita udah bersama narasumber perempuan aktivis kita. Langsung saja kita ke Mbak untuk perkenalkan nama. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Fatmawati. Tempat tanggal lahir saya Taman Karangbaru, 22 Juni 1993. Alamat saya Taman Karangbaru. Pendidikan terakhir saya S1 PGSD dan sekarang profesi saya sebagai guru. Gimana sih Mbak kegiatannya? Karena kan sekarang jadi seorang guru ya. Gimana sih kegiatan sehari-hari sebagai seorang guru itu kayak gimana? Kegiatan sehari-hariku sih ngajar ya. Kebetulan saya ngajar kelas 5 di salah satu instansi di Lombok Barat. Saya ngajar di SD ya. Saya tidak mau menyebutkan itu karena agak riskan ya. Kesehari-harinya saya mengajar dari pagi dari jam 7 sampai jam 1 anak-anak sudah pulang. Cuma kita sebagai guru pulangnya jam 2. Itu aja sih kegiatan saya sehari-hari. Apa sih yang mendorong kok bisa memilih profesi sebagai seorang guru itu? Karena menurut saya ya, nggak tahu sih karena kita belum jadi seorang guru, tapi menurut saya lihat-lihat pasti sulit, apalagi anak SD ya pasti bandel gitu-gitu. Jadi apa yang mendorong? Oke, yang pertama yang memotivasi atau yang mendorong saya sebagai memilih seorang guru SD itu pertama, kita mengajar di SD itu menyenangkan. Karena kenapa menyenangkan? Karena bersama anak-anak. Ya walaupun nanti akan ada bandel-bandelnya anak-anak, namanya juga anak-anak. Tapi kalau kita mencintai suatu profesi kita, semua bakal lancar dan baik-baik saja. Saya mengambil itu pertama karena menyenangkan sama anak-anak. Terus kedua kayak lebih santai aja dibandingkan profesi yang lainnya. Profesi saya ini kan hanya dari pagi sampai siang, gak pernah ya sampai malam. Jadi enak aja gitu ngambil profesi sebagai guru. Selain mencerdaskan kehidupan bangsa juga jenjang karirnya di dunia pendidikan ini sangat bagus. Itu aja sih yang membuat saya tertarik sama dunia pendidikan di SD. Mungkin Mbak Ami mau nanya juga. Terus sejak kapan sih Mbak mulai berkarir dalam dunia pendidikan? Saya akan menceritakan dari saya sejak honor ya. Pertama kali saya masuk di dunia pendidikan ini tahun 2018, di mana saya honor di salah satu SMP di Lombok Barat juga. Tapi itu hanya 1 tahun karena tempat saya mengajar di SMP itu sangat jauh di Lembar. Jadi rumah saya kan di Mataram, mau ke Lembar kan bolak-balik agak jauh, apalagi saya perempuan. Jadi ibu saya bilang, kamu mengajarnya di dekat-dekat saja, di bagian Lombok Barat di dekat saja. Contohnya di Gunung Sari atau di Mataram. Akhirnya 2019 saya resign. Awal Februari saya resign dan saya masuk honor lagi di salah satu SD di bagian Lombok Barat, di Lombok Barat tepatnya di Kecamatan Gunung Sari. Di sana saya honor dari 2019 sampai 2021 karena di saat di 2021 itu saya terangkat sebagai ASN P3K. 2021-nya saya lulus alhamdulillah dan 2022 saya mendapatkan SK. Hingga saat ini saya masih di tempat itu. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah awal karir saya sampai saat ini. Terus apakah pernah mendapat perlakuan ketidakadilan dalam gender itu? Kayak perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang kerja. Kalau sampai saat ini sih nggak pernah ya saya mendapatkan perlakuan seperti itu karena pertama saya kan juga belum menikah. Yang kedua saya tidak pernah bertemu atau ada orang yang mengatakan hal seperti itu. Itu aja sih. Terus kan Mbak ini sedang menjadi seorang guru. Ya. Terus dalam proses mengajarnya itu apakah ada tantangan yang harus dihadapi gitu? Semua kerjaan ada tantangan ya. Semua pekerjaan dah harus profesi sebagai guru. Semua pekerjaan menurut saya tuh ada aja tantangannya. Tapi saya akan menceritakan tantangan apa aja sih yang saya dapatkan sebagai seorang guru SD. Yang pertama tantangannya itu sama anak-anak yang
bandel, terus paling pasti semua akan tahu bandel, susah menyerap materi, terus yang susah diatur, susah disiplin, dan anak-anak yang apa ya, karena kurang dapat perhatian dari orang tua karena broken home itu, jadi agak sedikit apa, lebih mengambil hati mereka. Jadi kita tuh kalau mau ngajar itu ambil hatinya dulu anak-anak ini. Kenapa? Karena anak-anak itu kan biasanya cepat bosan kalau belajar ya. Apalagi kalau sudah jam di atas jam 11 ke atas itu sudah mulai mereka kayak ngeluh, Bu Guru saya ngantuk, Bu Guru saya lapar, Bu Guru saya capek, itu pasti karena banyakan main, terus sudah siang hari kepalanya sudah terkuras oleh pelajaran dan bermainnya. Jadi di situ ajak main aja mereka. Kalau mereka diajak main pasti senang belajar sambil bermain. Itu sangat menyenangkan bagi mereka untuk anak-anak SD ini. Palingan itu aja sih tantangan kita di dunia pendidikan di SD ini. Baiklah, saya kembalikan ke Putri. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak narasumber tadi. Sangat-sangat jadi kita bisa belajar ya tentang ternyata pendidikan guru itu enggak jadi seorang guru juga baik-baik aja kok, pasti semua gitu-gitu lah pokoknya. Jadi mungkin hanya itu aja mini video dari kita. Semoga bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.